mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring, dan semoga dipermudah dalam proses pembelajaran dan tentunya dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Sebelumnya kita pahami dulu pengertian dari persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Di sini sudah ada Ibu buat, yaitu persamaan atau pertidaksamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokok atau basis juga memiliki variabel. Jadi pangkatnya itu mengandung variabel dan basisnya juga mengandung variabel, tapi ini tidak wajib ya mengandung variabel untuk basis. Yang pertama, Ibu akan membahas persamaan eksponensial. Jadi di sini ada syaratnya A dan B. Nah, A ini nanti kita akan menjadikan basis, B juga akan menjadi basis. Syaratnya nanti A ini lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan B juga lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Konsep yang pertama di sini, jika A pangkat fx itu sama dengan A pangkat n, maka karena di sini basisnya sama, di persamaan atau ruas kiri itu basisnya A, ruas kanan juga sama dengan A. Otomatis pangkatnya juga sama. Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat n, itu sama dengan atau maka fx sama dengan n. Jika basisnya sama, mengakibatkan pangkatnya juga sama, fx sama dengan n. Kemudian konsep yang kedua, A pangkat fx itu sama dengan 1. Jadi ini kalau kalian perhatikan basisnya tidak sama. Tapi 1 ini apabila kita mengikuti basis A, berarti 1 ini artinya A pangkat 0. Nah, jadi A pangkat 0 sehingga mengakibatkan ruas kiri dan ruas kanan memiliki basis A. A pangkat fx itu sama dengan A pangkat 0. Maka pangkatnya juga sama, yaitu fx sama dengan 0. Kemudian konsep yang ketiga, nah yang di sini adalah basisnya yang sama ya, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi yang memiliki variabel di sini kedua ruas ini, yaitu pangkatnya sama-sama memiliki variabel atau bentuk fungsi di sini. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Otomatis pangkatnya juga sama, yaitu fx sama dengan gx. Kemudian konsep yang terakhir di sini, A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx. Ya, jadi basisnya beda. Ruas kiri adalah A dan ruas kanan adalah B. Jadi pangkatnya di sini sama, fx sama dengan fx juga, yaitu ruas kiri fx, ruas kanan fx. Artinya apa yang kita lakukan agar ruas kiri dan ruas kanan sama, otomatis fx ini harus sama dengan 0. Karena apa? Jika fx kita ganti dengan 0, maka di sini akan menghasilkan A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Jadi hasilnya sama, ruas kiri dan ruas kanan. Untuk contoh yang pertama di sini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 16 pangkat X plus 1 sama dengan 4. Jadi kita ingat dulu 4 konsep yang sudah Ibu bahas tadi. Nah, sekarang kita analisis. Kira-kira soal ini masuk ke konsep yang mana? Apakah memiliki konsep yang ketiga ini, yaitu pangkatnya sama-sama memiliki variabel, atau yang pertama ini? Jadi, apabila kita analisis 16 di sini basisnya, sedangkan ruas kanan adalah 4, apakah ada keterkaitan antara 16 dan 4? Jadi, kita bisa mengubah 16 ini menjadi 4 pangkat 2. Sehingga basis ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi 16 ini kita ubah menjadi pangkat 2, 4 pangkat 2. Terus pangkatnya tetap di sini X plus 1 sama dengan 4 ini
supaya mempermudah artinya 4 pangkat 1. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang ketiga eksponensial. Apabila bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi. Artinya bilangan itu tetap, akan tetapi pangkatnya kita kalikan. Jadi di sini basisnya itu 4, pangkatnya kita kalikan 2 kali X, 2X, plus 2 kali 1, 2. Sama dengan 4 pangkat 1. Jadi di sini 4 pangkat 2X plus 2 sama dengan 4 pangkat 1. Nah, ini sudah ya ini ya, 4 pangkat 2X plus 2 itu sama dengan 4 pangkat 1. Artinya basisnya sudah sama. Nah, ini sudah mengacu pada konsep yang pertama, yaitu bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat N. Jadi yang ruas kiri ini adalah pangkatnya yang mengandung variabel, sedangkan yang ruas kanan itu tidak mengandung variabel, hanya bentuknya bilangan yaitu 1. Jadi kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya juga sama. Nah, pangkatnya sama berarti 2X plus 2 sama dengan 1. Kemudian di sini 2X sama dengan, kita pindah ruas 2 ini, plus 2 menjadi min 2. 2X sama dengan 1, kita kurangkan dengan 2, itu 1 min 2. Kemudian 2X sama dengan 1, dikurang 2 adalah negatif 1 atau min 1. 2X sama dengan min 1, kemudian X sama dengan min 1 per 2. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai X yang memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah min 1 per 2. Ini cukup mudah ya. Jadi kita pahami keempat konsep ini. Setelah itu kita menyamakan basisnya dan kita samakan pangkatnya. Dari pangkatlah kita akan menemukan nilai X yang memenuhi. Kemudian contoh yang kedua. Ini masih ke persamaan eksponensial. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat 2X plus 1 sama dengan 5 pangkat 2X plus 1. Baik, kita akan menggunakan konsep yang keempat. Kenapa? Karena basisnya berbeda. Sebelah kiri atau ruas kiri adalah basisnya 4. Dan sebelah kanan atau ruas kanan basisnya adalah 5. Akan tetapi pangkatnya sama. Berarti ini kita pakai konsep yang keempat. Jadi 4 pangkat 2X plus 1 itu sama dengan 5 pangkat 2X plus 1. Jadi di sini 2X plus 1 sama dengan 0. Karena pangkatnya harus sama dengan 0. Untuk menjadikan kedua ruas ini sama. Yaitu 2X plus 1 sama dengan 0. Kemudian 2X sama dengan plus 1 ini kita pindah ruas di samping 0, yaitu 0. Karena positif 1 kita pindah ruas menjadi min 1. 0 min 1. Berarti 2X sama dengan 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. X sama dengan min 1 per 2. Jadi ini sangat jelas sekali apabila basisnya berbeda akan tetapi pangkatnya sama. Jadi haruslah pangkatnya itu sama dengan 0. Sehingga nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini adalah min 1 per 2. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan eksponensial. Jadi di sini Ibu membagi menjadi 2, yaitu jika basisnya lebih dari 1, maka di sini bentuk dari pertidaksamaan itu A pangkat Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx. Jadi penyelesaiannya itu nanti dan mengakibatkan Fx lebih besar sama dengan Gx. Kemudian A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx. Maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Nah, inilah disebut dengan
eksponensial monoton naik karena basisnya lebih besar dari 1. Jadi penjelasan ini sudah kita bahas pada grafik eksponensial. Kemudian untuk A-nya itu antara 0 dan 1 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi bentuknya nanti di sini A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka berlaku fx kurang dari sama dengan gx. Jadi berbeda dengan basisnya lebih dari 1 ya. Maka tandanya akan tetap, sedangkan di sini tanda penyiasannya akan berubah dari lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Maka berlaku fx lebih besar sama dengan gx. Jadi karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah pangkatnya itu lebih besar sama dengan gx. Inilah disebut dengan eksponensial monoton turun karena basisnya itu di antara 0 dan 1. Contoh soal pertidaksamaan eksponensial. Di sini tentukanlah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2x min 6 kurang dari 25. Jadi kita analisis dulu ya. A-nya ini lebih besar dari 1 karena basisnya di sini 5 dan 25. Dan sebelumnya kalian harus menganalisis adakah hubungan 5 dan 25. Jadi 25 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Otomatis basisnya lebih besar dari 1. Jadi kita pakai dua konsep ini dengan ketentuan. Kita lihat soalnya. Soalnya adalah mengandung kurang dari atau ada tanda kurang dari, berarti kita pakai konsep yang bagian 2 ini ya. A lebih besar dari fx kurang dari sama dengan A, maksud ibu di sini A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Jadi model soalnya ini sama ya. Hanya saja di sini tidak ada tanda sama dengan, tapi tidak masalah ya. Maka fx kurang dari sama dengan gx. Baik, kita tulis ulang di sini 5 pangkat 2x min 6 kurang dari 25. Jadi tadi ibu bilang 25 ini dapat kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Jadi bentuknya 5 pangkat 2x min 6 kurang dari 5 pangkat 2. Nah, kemudian kita akan memperhatikan apakah basisnya sudah sama. Baik, basisnya sudah sama. Di sini bilangan pokok atau basisnya atau bilangan yang berpangkat adalah 5. Dan ruas kanannya juga 5, berarti basisnya sudah sama. Kalau basisnya sama, otomatis pangkatnya 2x min 6 kurang dari 2. Jadi pangkatnya kita pakai tanda sini, 2x min 6 kurang dari 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Kita akan menetapkan 2x di sini kurang 2-nya tetap, ya min 6 ini kita pindah ruas menjadi plus 6. Atau menyederhanakan ruas kiri dan ruas kanan sehingga ruas kiri ini tereliminasi min 6. Artinya kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan positif 6. Jadi di sini 2x kurang dari 2 tambah 6. Jadi 2x kurang dari 2 tambah 6, 8. Otomatis x kurang dari 8/2. Atau x kurang dari 8 bagi 2, 4. Itu x kurang dari 4 atau x kurang dari 4. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2x min 6 kurang dari 25 itu adalah x kurang dari 4. Jadi contoh-contoh soal ini sangat mudah dimengerti ya. Jadi simple. Kalian harus memahami konsep dari persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Dan ingat syarat-syarat dari basis untuk pertidaksamaan eksponensial. Jadi konsepnya akan beda ya. Apabila basisnya lebih besar dari 1, akan beda konsepnya dengan basisnya di antara 0 dan 1. Sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.